Tadi sudah disampaikan bahwa sholawat itu termasuk rukun dalam sholat. Jadi harus dibaca, meskipun nanti ada ulama yang mengatakan itu tidak termasuk rukun. Jadi kalau mazhab Abu Hanifah itu rukun sholat itu kan cuma ada 6. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua itu berdiri, yang ketiga itu qiraah, yang keempat itu ruku', yang kelima itu sujud, yang keenam itu duduk pada tasyahud. Bukan bacaannya, duduknya saja. Jadi bacanya itu, bacaan tasyahud itu hanya sunnah saja. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, maka bacaan tasyahud itu menjadi rukun, salawat juga rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian fikih yang kemarin kita sudah membahas tentang tasyahud dan juga salawat. Salawat itu menurut mazhab Syafi'i itu adalah termasuk rukun sholat. Jadi harus dibaca karena termasuk bagian rukun sholat pada tasyahud akhir. Tetapi pada tasyahud awal itu tidak dibaca. Pada tasyahud awal itu tidak dibaca. Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i dalam qaul qadim. Jadi dalam qaul qadim mazhab Syafi'i itu, jadi Imam Syafi'i itu tidak memasukkan salawat itu pada tasyahud awal. Tetapi pada qaul jadidnya Imam Syafi'i itu memasukkan salawat pada tasyahud awal. Nah, untuk tasyahud akhir maka itu wajib dibaca. Tetapi sebagian ulama lalu mengatakan itu hanya sunnah saja, sunnah dibaca. Nah, salawat itu banyak macamnya ya, macam-macam. Di antaranya adalah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang ketiga, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ada yang keempat itu Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Jadi ada lagi Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu bacaan salawat. Jadi kalau lalu pada tasyahud awal itu membaca salawat, ya dibaca itu, dibaca yang afdal itu ya dibaca semuanya, tidak diambil lalu Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ada yang membaca kalau tasyahud awal itu hanya dibaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berhenti di situ. Ada yang lalu dibaca penuh gitu. Nah, menurut dalam mazhab Syafi'i itu wa amma aqallus sholati faqala asy-Syafi'i washabu huwa ayyaqula Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi paling pendeknya salawat itu Allahumma shalli ala Muhammad, sampai di situ. Jadi tidak dipanjangkan sampai sepanjang sampai salawat Ibrahimiyah itu sampai Ibrahim alaihissalam itu. Jadi paling pendeknya, tapi paling afdolnya seperti tadi yang dibacakan pada yang pertama itu. Jadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu kalau yang panjang. Tapi kalau yang pendek cukup Allahumma shalli ala Muhammad ya. Allahumma shalli ala Muhammad, berhenti di situ. Cuma kadang orang itu membaca Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bacaan salawat. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa salawat itu termasuk rukun dalam sholat. Jadi harus dibaca, meskipun nanti ada ulama yang mengatakan itu tidak termasuk rukun. Jadi kalau mazhab Abu Hanifah itu rukun sholat itu kan cuma ada 6. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua itu berdiri, yang ketiga itu qiraah, yang keempat itu ruku', yang kelima itu sujud, yang keenam itu duduk pada tasyahud. Bukan bacaannya, duduknya saja. Jadi bacanya itu, bacaan tasyahud itu hanya sunnah saja. Tetapi kalau mazhab Syafi'i maka bacaan tasyahud itu menjadi rukun, salawat juga rukun itu. Nah, sekarang sesudah tasyahud itu ada bacaan tentang berdoa. Jadi berdoa sesudah tasyahud itu. Wa dhahaba jumhur ila istihbabi dzalik. Jadi menurut jumhur ulama, membaca doa sesudah tasyahud itu, tasyahud akhir itu adalah sunnah dibaca.
Jadi doanya itu kan Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jadi itu berdoa untuk terhindar dari 4 macam bahaya, yaitu pertama min adzabil qabri, yaitu min adzabi jahannam, yaitu azab neraka jahanam, terus siksaan kubur, terus fitnah dajjal, yang keempat adalah fitnah kehidupan dan kematian. Itu berdoa sesudah itu. Nah, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, itu hanya sunnah saja dibaca. Tetapi wa dhahaba malikun min ahli dhahir wa dhahaba qaumun min ahli dhahir ila annahu wajibun. Jadi menurut ulama ahli dhahir termasuk Daud Dhahiri, itu wajib untuk membaca doa itu. Doa sesudah tasyahud tadi itu. Versinya ada yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Itu versi yang lain. Nah, itu menurut para ulama ahlud dhahir itu wajib dibaca. Jadi harus dibaca. Nah, kalau menurut mazhab jumhur itu sunnah saja dibaca, artinya tidak wajib dibaca. Nah, termasuk juga dalam sujud itu ada yang memperbanyak ada doa, ada yang berdoa di dalam sujudnya. Nah, ini yang di tasyahud ya. Di tasyahud itu boleh berdoa dan itu disunnahkan. Mudah-mudahan Allah menghindari dari 4 macam bahaya itu, dan itu diajarkan oleh Nabi. Nah, kenapa ada yang lalu mewajibkan? Karena Nabi melakukan itu. Karena Nabi itu memerintahkan juga itu, dan itu kalau sudah seperti itu dianggap oleh ulama ahlud dhahir sebagai sesuatu yang wajib dilakukan. Tapi mayoritas ulama menganggap itu hanya sunnah saja. Nah, apakah harus yang 4 itu? Apakah harus yang dibacakan tadi? Doanya bolehkah yang lalu lain daripada itu? Jadi bolehkah lalu menggunakan doa selain itu? Nah, menurut mazhab Syafi'i, madhabuna annahu yajuzu ayyad'a fiha bi kulli ma yajuzu ad-du'a bihi kharijas salati min umurid dunya min umurid din wad dunya. Jadi menurut mazhab Syafi'i itu boleh berdoa dengan doa yang dibaca kalaupun di luar salat, itu boleh gitu. Jadi setiap doa yang boleh dibaca di luar salat boleh dibaca di dalam salat gitu. Baik itu yang berurusan dengan dunia atau berurusan dengan akhirat ya. Contohnya misalnya lalu di akhir tasyahud itu, karena termasuk bagian dari waktu yang istijabah, itu ketika sholat sebelum berakhir yaitu sebelum salam itu tadi, yaitu berdoa misalnya lalu berdoa Allahumma rzuqni kasban thayyiban wa waladan wa daran wa jariyatan husna. Jadi boleh berdoa misalnya, ya Allah karuniakanlah kami penghasilan yang thayyib, yang baik, terus anak yang soleh, rumah yang bagus misalnya, pembantu yang baik misalnya, itu sampai sedemikian ya. Pembantu yang cantik dan baik misalnya begitu. Nah, boleh seperti itu, artinya iya
Iya, ini kan sebentar, kalau dalam bahasa Indonesia ini kan bahasa Arab dulu. Sebentar. Nanti yang bahasa Indonesia itu. Jadi boleh membaca doa dengan tadi itu, dengan baik itu doa itu berarti maksur dari Rasulullah ataupun doa itu dikarang sendiri, boleh ya. Seperti tadi itu kan Rasulullah kan tidak pernah berdoa seperti itu, ya Allah karuniakanlah kami penghasilan yang banyak misalnya, terus anak yang soleh, rumah yang bagus, pembantu yang cantik katanya tadi itu misalnya begitu. Nah itu boleh menurut mazhab Syafi'i. Tetapi menurut waqala Abu Hanifah wa Ahmad la yajuzud doa illa bi ad'iyatil ma'thurah al-muwafiqati lil Quran. Jadi menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu tidak boleh berdoa kecuali doa-doa yang ma'thur. Ma'thur itu ada dari Rasulullah ya, atau dari Quran atau dari Rasulullah yang itu jelas ya, jelas. Jadi Abu Hanifah dan Imam Ahmad menyuruhnya, artinya kalau doa seperti tadi itu tidak boleh dibaca karena menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Yang boleh dibaca itu yang memang maksur dari Rasulullah, artinya memang dari Rasulullah itu. Doa-doa itu misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu jelas. Terus misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu jelas, itu boleh. Nah, tapi kalau yang seperti tadi itu sudah sampai terkait dengan rumahnya, terkait dengan pembantunya, terkait dengan penghasilannya, terkait dengan anak-anaknya, maka kalau yang seperti tadi itu tentu tidak boleh menurut mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu. Nah itu dibaca ketika sholat, ketika tasyahud akhir, itu waktu yang istijabah ya, yang istijabah untuk membaca doa. Nah sekarang itu apakah lalu kalau membaca dengan terjemah tadi, dengan bahasa Madura tadi, dengan membaca bahasa Madura, bolehkah enggak itu ad-doa bi ghairil arabi fi shalah? Nah menurut Al-Manqul anil Hanafiyah fi doa bi ghairil arabiyyah al-karahah. Jadi menurut Abu Hanifah itu membaca doa yang tidak menggunakan bahasa Arab itu makruh ya, makruh untuk membaca itu. Tetapi kalau Imam Malik wa dhahaba al-Malikiyah ila annahu yahrumud doa bi ghairil arabiyyah, haram membaca doa dengan selain bahasa Arab. Di dalam salat ya, di dalam salat maksud ini, di dalam salat, babnya bab di dalam salat itu ya, supaya tidak keliru Jadi itu, jadi kalau menurut Imam Malik yaitu haram, menurut Imam Malik haram, mazhab Maliki haram. Kalau mazhab Syafi'i itu lebih rinci ya, lebih rinci, nanti ada dibagi begini. Kalau doa itu maksur dari Rasulullah, artinya itu memang dari Rasulullah. Yang pertama itu annahu yajuzu bi ghairil arabiyyah lil ajiz anha wa la yajuzu lil qadir fa in fa'ala batalat salatuhu. Jadi kalau doanya itu maksur dari Rasulullah misalnya, lalu diterjemah pakai bahasa Madura misalnya atau bahasa Indonesia, maka itu boleh bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab, tetapi tidak boleh bagi orang yang bisa.
bagi orang yang bisa bahasa Arab. Itu pertama. Yang kedua, pendapat mazhab Syafi'i juga, yajuzu liman yusinul arabiyah wa ghairahu. Jadi boleh bagi orang baik dia tahu berbahasa Arab, artinya bisa bahasa Arab, ataupun tidak bisa. Baik bisa atau tidak bisa ya sama-sama boleh. Boleh menggunakan terjemah, boleh enggak. Itu. Wasalis yang ketiga, tapi doanya maksur tadi ya, maksur dari Rasulullah, cuma diterjemah oleh dia. Diterjemah. Nah, untuk pendapat yang kedua ini boleh baik orang yang bisa ataupun tidak bisa bahasa Arab. Yang ketiga itu wasalitsu la yajuzu liwahidin minhuma li'adamid darurati ilaihi. Tidak boleh, jadi tidak boleh baik orang itu bisa bahasa Arab ataupun tidak bisa, tetap tidak boleh, karena itu bukan sesuatu yang darurat. Artinya kalaupun tidak dibaca tidak apa-apa, tidak dibaca tidak apa-apa. Jadi karena tidak darurat seperti itu, maka ya sudah, kalau memang tidak tahu bahasa Arab ya sudah, tidak usah berdoa, toh itu hanya sunnah saja. Jadi itu menurut mazhab Syafi'i kalau itu maksur. Nah sekarang kalau doanya itu tidak maksur, wa amad do'au ghairul maksuri fis shalah fala yajuzu, jadi tidak boleh ya. Jadi kalau itu tidak maksur itu tidak boleh ya. Tidak boleh menggunakan itu. Jadi terjemah itu bisa boleh kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau itu maksur lalu diterjemah misalnya gitu. Nah kalau Abu Hanifah itu selain bahasa Arab makruh menggunakan. Nah menghindari itu ya sudah, jangan pakai bahasa Indonesia atau bahasa Madura. Khawatir nanti menurut Imam Malik haram, terus menurut Imam Syafi'i kalau itu tidak maksur dari Rasulullah maka itu tidak boleh dilakukan. Kalau dalam hati boleh itu. Sangat boleh kalau dalam hati, sebanyak-banyaknya ya diucapkan. Iya, dengan bahasa Madura misalnya atau bahasa apa saja ya boleh kalau di dalam hati. Kalau dilafatkan itu tadi. Kalau dilafatkan tadi. Tapi kalau misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu yang kita terjemah. Itu yang kita terjemah lalu tidak pakai bahasa Arab, itu boleh karena itu maksur kan, walaupun dilafatkan tentu. Ya kalau di dalam hati itu tidak usah dibahas, memang boleh sudah, tidak perlu dibahas itu, tidak perlu dibahas. Ini urusan di hati itu tidak ada yang terlarang. Hati kita kadang sholat tapi hatinya kemana-mana itu ya, tetap oleh para ahli fikih dihukumi ya sah itu, meskipun ya hatinya mikirkan kunci, mikirkan apa itu ya tetap sah itu kalau di dalam hati. Tapi kalau di lisan tidak boleh, lisan tidak boleh. Seperti misalnya kalau ada orang manggil misalnya ya Amir misalnya, tunggu dulu, itu tidak boleh, itu tidak boleh. Tapi kalau di dalam hati bilang tunggu dulu itu boleh gitu. Meskipun itu tentu tidak bagus ya, tentu tidak bagus. Nah artinya kalau maksud saya kalau di hati itu ya boleh saja, boleh saja. Jadi itu. Artinya begini, bahwa orang berdoa lalu dengan bahasa Arab boleh saja dari berdoa. Jadi berdoa sebanyak-banyaknya di akhir salat itu,
doa yang tadi sudah, yang 4 itu sudah bagus. Tapi doa yang indah itu sebenarnya doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Doa indah itu. Hanya kadang orang itu tidak merasa tak bisa kalau tidak jelas ya. Jelas yang diminta itu jelas ya. Seperti seorang anak minta sama orang tua itu jelas mintanya itu. Padahal kalau kita baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu sudah luar biasa, doa luar biasa. Apalagi kalau Rabbana atina fid dunya, itu sudah cukup, semuanya sudah cukup itu. Ya termasuk misalnya di situ ya rumah yang bagus, istri yang cantik, terus semuanya itu. Anak yang soleh, ya semuanya ada di situ. Masuk di situ. Tapi kan tidak terasa segar ke hati kalau tidak dirinci sejelas-jelasnya. Sejelasnya ya Allah gitu. Ya. Ya kalau berjamaah ya ikut imam Pak, ikut. Menundanya itu tetap tidak berpengaruh ke sahnya salat, itu tidak pengaruh. Cuma itu tidak pantas tetap dilakukan dalam jamaah. Ya dibuat pendek lah, dibuat pendek. Sebenarnya cukup diwakili misalnya Rabbana dzalamna atau Rabbana atina, itu sudah cukup. Kan Rabbana dzalamna itu kan sebenarnya munajat kita kepada Allah, mengadu kita kepada Allah. Ya Allah, saya telah berbuat zalim terhadap diri saya. Sholat berjamaah itu sholat dengan bukan imam Allahu Akbar jamaah. Iya, artinya yang bagus itu tentu kalau imam salam ya salam, nggak usah panjang-panjang doanya. Makanya kan tadi wakili Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, misalnya di situ sudah cukup gitu misalnya. Artinya tidak perlu dipanjangkan. Seperti misalnya sujud, apalagi kalau baca doanya itu lalu agak dikeraskan sehingga samping kanan samping kiri itu kok terganggu, itu dihindari supaya yang lain itu tidak terganggu. Kadang ada orang salat sujudnya itu kena samping kanan samping kiri, bahkan loncat lagi ke sampingnya saya lagi. Nah itu tidak bagus itu. Itu namanya bukan sir ya, jahar. Sudah jahar. Tidak boleh makmum itu jahar, tidak boleh. Yang boleh itu hanya berlaku untuk imam, kecuali untuk amin saja. Amin. Ketika amin itu tidak apa-apa. Jadi tetap aturan-aturan itu. Nah kalau sesudah sholat silakan doa itu, meskipun 5 jam tidak apa-apa berdoa, asal sendirian saja, jangan ngajak orang. Boleh kalau di luar sholat boleh, kalau di dalam sholat secukupnya saja, lalu salam bersama imam. Nah kecuali begini, kalau begini saya tidak bisa ganggu gugat. Ada orang sujud saat dia bermakmum, berimam, jadi makmum berjamaah, dia sujudnya lama. Tapi lamanya itu bukan karena itu tadi, bukan baca doa yang banyak, tapi saking senengnya kepada Allah saat itu. Saat itu dia itu senang betul kepada Allah. Dan ini lalu artinya dia saat itu usul. Artinya begitu sangat senang, seolah-olah begitu dekat, begitu merasa betul bagaimana senangnya bertuhankan Allah. Nah itu yang tidak bisa artinya kita itu menganggap bahwa itu sesuatu yang kurang pas, itu tidak bisa, karena saat itu dia mungkin sedang
betul-betul senangnya. Bukan dibuat-buat, bukan dibuat-buat maksud saya. Bukan dibuat-buat. Ya. Ya, ya kalau imam baca surat ya sudah dengarkan saja, nggak usah ikut baca surat. Ya, nggak usah baca surat. Nah, sekarang kalau baca surat juga, gimana hukumnya? Tidak batal, itu. Tidak batal. Ada tambahan Ustaz? Ya. Ini mungkin apa saya salah memahami ya. Ini pada waktu sholat, pada waktu membaca surat Al-Fatihah sampai iya na'budu wa iyyaka nasta'in, itu juga dibolehkan kita berdoa dalam hati maksudnya. Berdoa gimana itu? Ya kita minta kepada Allah pada waktu iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya pernah dengar dari itu. Ini yang membawa kalau tidak salah Ustaz Kedraman. Ya. Terus yang kedua, misalnya sholat maghrib pada rakaat yang ketiga, ini kan jelas sir ya bacanya ya. Terus Rakaat ketiga sir ya. Hah? Fatihahnya. Jadi imam itu sudah rukuk duluan, makmum tak ikut baca Fatihah karena itu duluan. Apakah sah sholat yang makmum itu atau siapa yang salah itu apa imamnya apa? Terima kasih Ustaz. Ini banyak terjadi di Ustaz. Yang pertama, kalau lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu berdoa di dalam hati, ya enggak apa-apa. Sekali lagi pokoknya kalau urusan hati-hati itu enggak apa-apa. Urusan hati-hati itu ya enggak apa-apa. Sebenarnya kan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikrar kita itu, kesaksian kita kepada Allah. Daripada sampean mikirkan yang lain-lain, memikirkan itu, kesaksian kita kepada Allah itu. Bahwa kita telah mengikrarkan kepada Allah bahwa kami hanya menyembah kepadamu ya Allah. Kalau yang diajarkan enggak, tetapi itu biasanya bukan dalam pembahasan fikih ya. Biasanya yang begitu-begitu itu masuk dalam pembahasan tasawuf gitu. Tetapi makanya tadi kalau di hati boleh, kalau dikeluarkan tidak boleh. Kalau di hati boleh, sah-sah saja di hati. Jangankan iyyaka na'budu ketika Ar-Rahmanir Rahim lalu sampean berdoa, ya Allah kasihanilah saya di dalam hati ya. Kasihanilah saya, kasihanilah keluarga saya di dalam hati. Ya, boleh saja. Pokoknya jangan dikeluarkan. Boleh saja. Itu yang pertama. Yang kedua, imam sudah ruku, makmum Al-Fatihah belum selesai, ruku juga, nggak usah selesaikan. Nah, diborong imam itu menjadi tanggung jawab imam. Jadi ketika imam ruku, ya sudah ikut ruku, jangan selesaikan. Ya, selesaikan. Misalnya sampai ihdinas siratal mustaqim, tiba-tiba Allahu Akbar kata imam, ikut Allahu Akbar, sudah tidak usah dibaca itu, tidak menyelesaikan. Ada yang begini bahkan jadi masbuk, masuk imam ruku, itu kok diselesaikan Al-Fatihahnya, tidak usah. Ketika pokoknya perintahnya katanya imam Allahu Akbar kan perintah ruku, ya ruku semua. Iya, sudah itu. Itu perlu gunanya berjamaah. Itu gunanya berjamaah, ya itu. Perintahnya imam ruku itu ketika Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar takbir intiqal itu kan perintah imam. Ya ruku semua. Tidak usah baca sendiri itu. Jadi itu kadang ada yang memang karep-karep cilik itu. Jadi imam sudah ruku, Al-Fatihahnya diteruskan sih ya. Itu.
Jadi ikuti imam. Barangkali itu ada yang lain? Hah? Ah. Nah, kalau sampai tadi ketinggalan ya enggak boleh tetap. Sampai itu kalau seneng kayak apa itu? Seneng itu ketika orang yang saya maksudkan tiba-tiba dia lupa dengan dulunya saking senengnya. Mungkin enggak, itu bukan seneng, bukan itu yang saya maksud. Tiba-tiba orang kan begini ya. Kalau orang saya menggambarkan begini. Yang paling ekstrim itu ya. Yang paling ekstrim itu ketika para istri-istri pembesar pada zaman Nabi Yusuf itu kan diberi pisau, istri pembesar itu, istri-istri pembesar disuruh lihat Nabi Yusuf akan segera berlalu. Kalau berlalu Nabi Yusuf lewat itu dipotong jarinya tidak terasa sakit. Saking terpesonanya itu, saking terpesonanya sama makhluknya Allah, belum Allah terpesona dengan makhluknya Allah. Loh, kalau orang terpesona dengan Allah, itu baru makhluknya Allah yang lewat. Kelasnya Nabi Yusuf cuma belum terpesonanya dengan Allahnya itu sudah potong jari tanpa terasa sakit. Maksud saya kalau mungkin ada orang sekelas itu, maksud saya. Makanya saya ndak ngaruh-ngaruh atau artinya masih bisa memaklumi kalau ada orang sekelas yang tiba-tiba usul kepada Allah lalu tiba-tiba senang kepada Allah. Itu yang kelasnya begitu. Jadi kalau ada orang tidak tiba-tiba terpesona dengan Allah, ya mau dimana-manakan lagi orang terpesona. Kayak guru saya dulu itu karena saking senengnya betul ya sujud terus. Ya akhirnya tidak bangun. Ya karena jadi imam ya dibangunkan itu. Nah kalau terjadi begini besok-besok ada imam Darussalam saking senengnya terus sujud kepada Allah, tidak bangun, seumpama tidak bangun, maka tidak perlu bubar. Bangunkan bangunkan jamaah tidak perlu bangunkan, ternyata bangun ya teruskan. Seumpama tidak bangun, seumpama ganti saja, berarti artinya kan dibangunkan, kok tiba-tiba meninggal, ganti itu. Enggak, langsung Allahu Akbar, bangun kan dari sujud. Iya, kalau rakaatnya sudah habis. Hah? Iya kan duduk tasahud. Diganti duduk tasahud langsung. Jadi dia kan bangun kan sujud terakhir ya. Bangun dia untuk membangunkan imam. Imamnya tidak bangun ya sudah. Allahu Akbar berarti sujud. Hah? Kalau Al-Fatihah? Oh berarti imam jatuh. Berarti sudah baca Al-Fatihah. Nah kalau sudah ganti kan, teruskan dengan surat. Ya perlu dipraktekkan barangkali itu. Mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.